Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu turga balik. Satu moro satu mati, buta moro buta mati, hantu moro hantu mati, setan moro setan mati, jin moro jin mati, satru moro satru mati, santet mati, teluh mati, tenung mati, jengkes mati, maling moro maling mati, jalmo moro jalmo mati. Sapa wae sejo Allah menyang aku lan keluargaku mati saking kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Langsung saja ya kita menanggapi lagi-lagi pertanyaan yang menarik dari teman yang WhatsApp tentang bacaan doa Kulhu turga balik dan pantangan-pantangannya, termasuk efek samping dari apa yang jika tidak melakukan itu akan justru berbahaya, semacam itu. Jadi ini pertanyaannya kurang lebih, apakah benar jika menjalankan ijazah doa Kulhu turga balik itu harus tidak boleh dicatat? Itu pertanyaan ke satu, karena beliau mendapatkan cerita itu dari entah gurunya entah temannya yang berguru, yang intinya dalam hal mendapatkan ijazah harus mendengarkan sampai benar-benar hafal baru menjalankan, tidak boleh dicatat cetak cukupnya, atau bisa dikatakan haram kalau dicatat tidak ada kemandingnya, atau sampai ada kata-kata begini, saya tidak bertanggung jawab jika terjadi apa-apa jika Anda melanggar aturan ini. Artinya seperti didramatisir seolah-olah doa permintaan kepada Allah, berlindung kepada Allah itu dengan banyak syarat dan ketentuan berlaku, yang mana yang membuat syarat dan ketentuan berlaku tadi bukan dari Allah langsung. Karena di dalam ud'uuni astajib lakum, mintalah hanya padaku Allah, niscaya aku kabulkan. Itu tidak ada cerita dilarang Anda cara berdoa itu ketika dapat ajaran dari guru Anda tidak boleh mencatat, tidak ada cerita. Justru dengan adanya kita mencatat, ini menurut pendapat pribadi ya, tidak sama nggak apa-apa, itu menunjukkan pengakuan ada keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga semua itu ada perlu semacam catatan yang diharapkan jika di kemudian hari kita lupa, kita punya catatan. Contoh, catatan kelahiran, catatan alamat, catatan nomor telepon, dan banyak catatan-catatan termasuk kitab Al-Quran yang ditulis para Khulafaur Rasyidin ya, tepatnya Sayyidina Utsman ya, yang mencatat, membukukan Al-Quran. Dulu kan belum ada catatan, belum ada pun sudah ada sih, cumanya masih tercecar, ada yang di batu, ada yang di pelepah kurma, dan di macam-macam tempat. Istilahnya ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad menceritakan dawuh Allah, maka para sahabat itu ada yang mencatat, dan dimanapun tempat. Kemudian ketika Abu Bakar jumeneng khalifah menggantikan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ketika sudah wafat, ada usulan dari Sayyidina Utsman, bagaimana jika kita membukukan Al-Quran, membukukan ayat-ayat Allah? Abu Bakar dengan bijaksana menjawab waktu itu, begini adik Utsman, selama saya bersama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, belum pernah ada wasiat ke saya untuk membuat kitab atau membukukan ayat. Kemudian ada pergantian setelah Abu Bakar, kemudian
Umar bin Khattab menjabat khalifah. Sama usulan Utsman bin Affan kepada Umar bin Khattab sama, ya Sayyidina Umar, untuk mempermudah umat Islam di masa depan, bagaimana kalau kita bukukan ayat-ayat Allah yang sudah diwedarke, yang sudah disebar oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jawaban Umar hampir mirip dengan Abu Bakar. Usulmu bagus, adik Utsman, cuman begini, selama saya hidup bersama Rasulullah tidak ada perintah itu, jadi saya belum berani istilahnya mengizinkan itu atau mengundang-undangkan itu. Kedua, Khalifah Abu Bakar pun sama, tidak pernah mengisyaratkan atau memberikan sasaran untuk bikin buku atau membukukan ayat Allah. Akhirnya ketika Sayyidina Utsman jumeneng jadi khalifah, kebijakan itu diambil. Karena begini, kenapa Sayyidina Utsman berani mengambil itu? Beliau secara kemanusiaan menyadari keterbatasan manusia. Dengan adanya dicatat, dibukukan, diharapkan nanti ke depan kita akan dipermudah, umat-umat Muhammad itu di zaman akhir seperti kita ini akan dipermudah ketika kita ada lupa nih tentang ayat Allah, yang mana kita punya semacam catatan atau panduan yang kita sebut sekarang itu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu kan kalau diterjemahkan bahasa kita, bahasa Indonesia kan bacaan yang suci kan gitu. Nah, kitab Al-Quran, kitab itu buku atau catatan tentang bacaan Al-Quran Nul Karim yang suci atau ayat-ayat Allah, kurang lebih begitulah maknanya. Dari sejarah ini kita bisa memahami berbagai karakter kepemimpinan, mulai Abu Bakar yang tidak berani bikin kitab dengan alasannya, Umar pun sama, dan Utsman pun punya pemikiran yang beda. Tapi ketiganya itu punya niat yang sama-sama bagus. Karena terbukti kan, dulu sebelum ada Al-Quran dibukukan, masih zaman Nabi kan, Islam begitu damainya dipimpin Nabi itu. Ya enggak? Adapun perang dan lain-lain kan yang merangi mereka orang-orang yang tidak sepakat. Bahasa kita orang-orang di luar Islam yang memusuhi. Jadi ada kafir yang memusuhi, ada kafir yang tidak. Seperti kafirnya Abu Thalib, pamannya Nabi kan tidak memusuhi, malah melindungi Nabi. Jadi kafir itu ada kafir yang memusuhi Islam, ada yang kafir yang tidak memusuhi. Nah, ajaran Islam itu tidak ada cerita bermusuh-musuhan, yang ada adalah kasih sayang atau ar-Rahman ar-Rahim, rahmatan lil alamin, kabar bahagia untuk semua alam semesta ini. Nah, sesuatu hal yang membahagiakan itu selayaknya kita teruskan, jangan kita bikin hal menyusahkan. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersusah? Nah, menanggapi pertanyaan saudara kita tentang apakah benar mengamalkan doa Qul nggak boleh dicatat, kalau dicatat berbahaya. Alhamdulillah, saya dibebaskan oleh guru saya, kakek saya tidak pernah melarang saya mencatat. Meskipun tidak pernah memerintah mencatat, tapi karena saya punya keterbatasan ingatan, saya memohon izin ketika kakek saya dawuh tentang Qul balik, saya catat dulu kek. Akhirnya saya catat dan saya hafalkan, dan beliau tidak melarang, bahkan mendikte pelan-pelan supaya mungkin bacaan saya tidak salah seperti di awal tadi yang saya baca. Nah, saya kemarin lupa ya, di deskripsi belum saya tulis tentang Qul balik, nanti coba di konten yang ini dan yang kemarin mungkin akan saya tambahkan bacaannya seperti apa bagi panjenengan yang ingin menjalankan. Sekali lagi,
Menurut kabar kolam ini cara menjalankan itu tidak ribet kok, tidak susah. Namanya berdoa kan minta kepada Allah, tidak pakai syarat-syarat yang aneh-aneh kok. Anda itu dalam keadaan susah, senang, keadaan putus asa, keadaan marah, keadaan apapun boleh berdoa. Karena doa adalah senjata umat Islam. Dalam hal apa? Dalam menjauhi godaan setan. Kalau kita dalam waktu marah tidak mau berdoa supaya bisa lebih sabar, nah ini namanya sombong. Sudah marah itu salah, nggak mau berdoa lagi. Padahal berdoa sendiri kan perintah Allah. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi jelas ya, versi kabar kolam. Doa apapun silahkan, kalau mau dicatat boleh. Justru dengan dicatat nanti bacaannya itu bisa lebih seragam. Kalaupun tidak, minimal maknanya sama, karena tidak ada yang sama. Misalkan doa Kultur Bali urutannya pun setiap turun-temurun beda ya, karena itu mungkin tidak ada catatannya. Tapi untuk saya pribadi dan kakak yang mengajarkan saya, boleh kok dicatat. Dan saya tidak pernah ketika setelah mengenal doa Kultur Bali justru cilaka. Yang ada itu justru apa ya, nyaman, ada perlindungan dari Allah. Dan orang-orang yang biasanya resek itu ya kayaknya sayang ke saya. Artinya mungkin setan yang mengajak membenci saya itu pergi dari tubuh teman saya. Akhirnya teman saya malah lebih mencintai saya, jadi lebih akrab. Itu setelah saya rutin menjalankan membaca doa Kultur Bali setiap habis sholat. Kadang-kadang ya kalau sebelum makan, ataupun sebelum aktivitas apapun, ataupun ketika saya ingat memerlukan ini. Jadi ketika sangat marah sekali atau ketika dendam kepada siapa, itu saya mendoa doa Kultur Bali dengan niatan jika ada yang niat jahat ke saya, biar kembali saja ke yang niat jahat tadi. Semacam itu. Ini dulu. Sekali lagi yang ingin mencatat boleh, coba saya bacakan sekali lagi pelan-pelan, silahkan dicatat. Allahumma berkah bacaan-bacaan. Bismillahirrohmanirrohim. Kulhu Turgo Bali. Satu moro satu mati, buto moro buto mati, hantu moro hantu mati, setan moro setan mati, jin moro jin mati, satru moro satru mati, santet mati, teluh mati, tenung mati, jengkes mati, maling moro maling mati, jalmo moro jalmo mati, sopo wae sejo olo menyang. Nah ini menyangnya di titik-titik aja boleh. Misalkan kalau untuk mendoakan yang lain, menyang si jabang bayi ini siapa gitu dan keluarganya, maka mati saking kersaning Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semacam itu doanya, silahkan kalau mau mengamalkan. Jangan lupa setelah berdoa kita harus bisa melepaskan, merelakan, biarkan alam semesta yang mengeksekusinya. Jangan kita genggam aja. Yakinlah setelah Anda berdoa dan bersandar kepada Allah lewat doa tersebut, Allah dengan caranya akan memerintahkan alam semesta melindungi kita kepada hal-hal yang berniat tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.